Witri, sholat sunat witir. Sholat sunat witir disunatkan waktunya kapan? Waktunya sesudah mengerjakan sholat isya sampai datangnya fajar sotik atau datangnya waktu sholat subuh. Warrawatib mutlakon, dan semua sholat sunat rawatib, sholat sunat yang mengiring-iringi sholat fardu, qobliyah maupun ba'diyah. Kalau isya punya qobliyah sama ba'diyah, kalau subuh hanya qobliyah, kalau zuhur ada qobliyah ada ba'diyah, kalau asar hanya qobliyah, kalau maghrib punya qobliyah dan ba'diyah. Tapi jarang orang mengerjakan sholat sunat qobliyah maghrib, padahal ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalur rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabi alanjumiz zahirat amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wala jasadi fil ajasad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rzuqna fahma nabiyyin wa ilmal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita pertemuan yang keempat melanjutkan tentang keterangan sholat tarawih. Sekarang keterangan tentang sholat yang biasanya dilakukan sesudah tarawih, yaitu sholat witir. Tapi sebelumnya kita awali dengan pembacaan Al-Fatihah dengan niat ridho ilahi ta'ala dan syafaat Rasulullah SAW jami abaiuhan menal anbiya wal mursalin jami ali kullin wa sahaba qaraba wa tabin wa tabita min misanil midin jami al malaikatil muqarrabin wa jami hamalatil arsi wa jami ruasail malaikatil arba'ah radhiyallahu anhum salatu wa salam majma'in jami matil arba'atil mujtahidin wal qurra wal hufatul mufassirin wal ulama il amilin wa syuhada wa sholihin wa sadati sufiya wa muqallidin biddin wa jamil fuqaha wal muhadithin jami'ul alikan ajma'in wa jami' muallif hadal kitab wa jamil ulama wa syuhada al madhkur asma'um fi hadal kitab jami' walidaina, nama kedua orang tua mbah-mbahnya sebut. Jami'i abaina wa umatina masyayina azwajina wa duriyatina wa uladina wa talamidina wa ra'iyatina asduqaina wa qarabatina wa ikhwan fiddin wa ahlina wa damina min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aina makan min masyarikil ardi ila magharibiha al ahya'i minhum wal amwat maghfir lahum warhamhum wa'afi ma'fu anhum sya'uli lailana wa lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. At-tahiyyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah
Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Di malam Jumat ini kita semuanya ditakdir berjumpa kembali. Perlu saya ingatkan tentang semua sholat sunat yang kita tinggalkan. Misal kita tidak sempat sholat taraweh, tidak sempat sholat hari raya Idul Fitri, tidak sempat sholat hari raya Idul Adha, tidak sempat sholat qobliyah ba'diyah, sehingga kita kerjakan, kita sempatnya malah sesudah waktunya habis, itu tetap sunat diqodoi. Jadi bukan hanya ibadah fardu yang wajib diqodoi, ibadah sunat yang kita tinggalkan itu juga sunat diqodoi. Semua ibadah yang punya waktu, kayak sholat duha, kita istiqomah sholat duha setiap paginya. Tapi suatu saat kita ketiduran baru bangun zuhur, yang jelas waktu sholat duha habis, maka tetap sunat diqodoi. Niatnya bukan adaan tapi qodoan. Kita tidak sempat sholat taraweh di malam hari, sempatnya pagi, ya niatannya ya qodoan. Kita tidak sempat sholat qobliyah isya atau ba'diyah isya, waktunya sholat sunat qobliyah itu masuk bareng sholat fardunya. Waktunya sholat ba'diyah masuk sesudah mengerjakan sholat fardunya. Oleh karena itu kemarin, di pertemuan kemarin, kalau sholat sunat ba'diyah tidak boleh dimajukan sebelum pelaksanaan sholat fardunya. Kalau sholat sunat ba'diyah boleh diundur waktunya sesudah sholat fardunya. Tapi niatannya adaan. Ketika kita tidak sempat qobliyah isya, sempatnya dilakukan sesudah mengerjakan sholat isya, niatnya tetap qobliyah isya, meskipun pelaksanaannya di waktu sesudah mengerjakan sholat isya. Sesudah qobliyah isya baru ba'diyah isya, boleh. Itu yusannu qadha'un naflil muaqqat, disunatkan mengqadha'i semua sholat sunat yang diwaktui oleh Allah. Semua sholat sunat yang mempunyai waktu tertentu. Ada sholat sunat tidak punya waktu, itu ada. Contohnya sholat sunat hajat. Setiap ada hajat, ada anjuran sholat sunat hajat. Sholat sunat tahajud, ini sholat sunat sesudah bangun tidur. Kalau belum tidur tidak ada anjuran sholat sunat tahajud. Sholat sunat tahiyatul masjid, ini dianjurkan ketika kita masuk masjid. Kalau kita seumur hidup tidak pernah masuk masjid, tidak ada anjuran tahiyatul masjid. Sholat sunat ba'diyah wudu, sholat sunat wudu. Sholat sunat wudu disunatkan ketika kita habis mengerjakan wudu. Kalau kita seumur hidup tidak pernah wudu, ya tidak ada kesunatan sholat sunat wudu. Itu contoh-contoh sholat sunat yang tidak diwaktui karena ada faktor penyebab tertentu. Ada sholat sunatnya diwaktui, contohnya kayak sholat duha, sholat qobliyah ba'diyah, sholat taraweh, sholat witir, sholat hari raya, itu kan diwaktui, waktunya tertentu. Sholat gerhana itu bukan sholat yang punya waktu, tapi sholat sunat yang disunatkan karena ada faktor penyebab. Karena ada sebab gerhana, kita disunatkan sholat sunat gerhana. Kalau tidak pernah gerhana ya tidak ada anjuran sholatnya. Itu bedanya. Jadi sholat sunat itu kalau dipilah, dibagi itu menjadi dua. Ada sholat sunat yang karena ada sebab, ada sholat sunat yang karena ada waktu. Khusus sholat sunat yang al-muaqqat, yang diberi waktu oleh Allah, sebagaimana di kitab Fatwa 100, Fatwa Kubra 102. Yundabu qadha'un naflil muaqqat, disunatkan mengqadha'i sholat sunat yang punya waktu. Contohnya kal Id, sholat sunat hari raya Idul Fitri, kan punya waktu. Waktunya kapan? Tanggal 1 Syawal.
mulai dari irtifa'u syamsi sampai zawal, punya waktu. Sholat duha kan punya waktu. Wal witri, sholat sunat witir. Sholat sunat witir disunatkan waktunya kapan? Waktunya sesudah mengerjakan sholat isya sampai datangnya fajar sotik atau datangnya waktu sholat subuh. War rawatib mutlakon, dan semua sholat sunat rawatib, sholat sunat yang mengiring-iringi sholat fardu, qobliyah maupun ba'diyah. Kalau isya punya qobliyah sama ba'diyah, kalau subuh hanya qobliyah, kalau zuhur ada qobliyah ada ba'diyah, kalau asar hanya qobliyah, kalau maghrib punya qobliyah dan ba'diyah. Tapi jarang orang mengerjakan sholat sunat qobliyah maghrib, padahal ada. Jadi makanya sholat sunat rawatib itu terbagi menjadi dua. Ada rawatib yang muakkadah, sunnatun muakkadah, disunatkan secara kokoh. Ada yang ghairu muakkadah, tidak muakkad. Ada sholat sunat rawatib yang muakkad, yang kuat. Ada sholat sunat rawatib yang ghairu muakkad, yang tidak kuat. Maksudnya gimana? Kalau yang muakkad, Nabi tidak pernah meninggalkan fi safar awil hadar. Baik Nabi pada saat ada di perjalanan maupun di rumah, Nabi tetap mengerjakan, tidak pernah meninggalkan. Kalau yang ghairu muakkad, kadang Nabi mengerjakan, kadang Nabi meninggalkan. Contohnya yang muakkad, salat sunat qobliyah ba'diyah yang muakkad, yang Nabi tidak pernah meninggalkan fi safar awil hadar. Itu contohnya tuh qobliyah subuh 1, 2 rakaat sebelum subuh, atau yang dikenal dengan rakaatal fajri, 2 rakaat fajar. Tapi bahasa gampangnya ya qobliyah subuh. Misal kita niat usolli sunnata rakaatail fajri, cukup. Usolli sunnata qobliyata subhi, cukup. Sama-sama bisa. Yang kedua sholat duhur. Sholat duhur ada qobliyah, ada ba'diyah. Sholat duhur, rawatibnya sholat duhur ini ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Contohnya yang muakkad, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, ini Nabi tidak pernah meninggalkan. 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat sesudah duhur, qobliyah 4 rakaat, ba'diyah 4 rakaat, ini namanya ghairu muakkad. Nabi kadang mengerjakan, kadang meninggalkan. Ngerti ya? Sekarang asar. Asar hanya punya sholat sunat qobliyah 4 rakaat sebelum asar. Saya ulangi lagi, 4 rakaat sebelum sholat fardu asar. Itu namanya qobliyah asar. Qobliyah asar ini termasuk kategori sholat sunat ghairu muakkad. Kadang Nabi mengerjakan, kadang Nabi meninggalkan. Rahimallah liman sholla arba'an qoblal asri. Semoga Allah menyayangi orang-orang yang mengerjakan sholat sunat qobliyah asar 4 rakaat. Jadi qobliyah asar itu bukan 2 rakaat. Orang yang tidak pernah ngaji, tidak paham kitab fikih, tidak paham hadis, itu biasanya sholat sunat qobliyah asarnya 2 rakaat. Cari di kitab fikih mazhab apa saja, ketentuan rawatib qobliyah asar itu 4 rakaat. Ada yang 2 rakaat. Kamu baca Fathul Qorib, kamu baca Fathul Mu'in, kamu baca Fathul Wahab, tidak ada sholat sunat qobliyah asar itu 2 rakaat. Saya sering menjumpai teman-teman santri sendiri, orang yang berkecimpung dunia kitab, tapi mengerjakan qobliyah asarnya 2 rakaat. Saya tanya, kamu sholat apa barusan? Qobliyah asar. Dapat keterangan dari mana? Bingung dia. Di kitab-kitab fikih kan ada. Coba mana, saya ingin tahu Fathul Qoribnya mana, Fathul Mu'innya mana, Fathul Wahabnya mana. Kalau kita teliti, kalau orang ahli baca kitab paham, qobliyah asar itu 4 rakaat. Bisa 4 rakaat 1 salaman, bisa 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Intinya sholat sunat qobliyah asar jumlahnya 4 rakaat. Itu. Tapi sholat sunat qobliyah asar kadang Nabi mengerjakan, kadang Nabi meninggalkan. Oleh karena itu disebut, dipilah sama fuqaha, disebut sholat sunat rawatib ghairu muakkadah, sunat yang tidak kuat. Qobliyah maghrib ini ghairu muakkad, 2 rakaat sebelum maghrib ini ghairu muakkad, 2 rakaat sesudah maghrib ini muakkad. Nabi tidak pernah meninggalkan. Ngerti ya?
Jadi yang muakkad yang pahalanya gede, yang ghairu muakkad di bawahnya. Qobliyah Isya. Ya, kita hitung kan. Intinya yang muakkad itu 10 rakaat. Sebelum subuh 2 rakaat. Ya, qobliyah subuh 2 rakaat. Qobliyah zuhur 2 rakaat, totalnya 4. Ba'diyah zuhur 2 rakaat, totalnya 6. Ba'diyah maghrib 2 rakaat, totalnya 8. Ba'diyah isya 2 rakaat, totalnya 10. Jadi yang 10 rakaat ini muakkad. Yang selain itu ghairu muakkad. Qobliyah maghrib dan qobliyah isya itu termasuk kategori sholat sunat rawatib yang ghairu muakkadah. Kadang Nabi mengerjakan, kadang Nabi meninggalkan. Intinya muakkad itu jangan sampai ditinggalkan. Oleh karena itu, karena jumlah rawatib muakkad ini nanti merembet ke tarawih lagi. Ini saya ulangi keterangan yang kemarin. Sebelumnya kita bahas sholat tarawih. Kenapa sholat tarawih? Ijtihadnya Sayyidina Umar Al-Faruq, Sayyidina Umar bin Khattab itu kok sholat tarawih itu 20 rakaat. Karena apa? Sebelum Ramadan. Sholat sunat rawatib sebelum Ramadan itu biasa kita kerjakan 10 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 10 rakaat. Jadi di bulan Ramadan karena pahala itu dilipat gandakan sama Allah, jadi dikalikan jadi 2. 10 kali 2 jadi 20. Berarti dilipat gandakan fadhu'ifat rakaatuha fi Ramadan. Jadi untuk mendirikan qiyamul Ramadan kemudian dijadikan 20 rakaat. Jadi jelas ya. Jelas mat. Ini jadi boleh kita qodoi ketika kita tinggalkan. Lawi tada syai'an minan nafilil mutlaq fatarakau fi waqtil mu'tad walau li udrin sunnah lau qodoi. Demikian pula ketika kita membiasakan sholat sunat mutlak, sholat sunat yang tidak ditentukan namanya. Usolli sunatan raka'ataini lillahi ta'ala, itu namanya sholat sunat mutlak. Kita istiqomah mengerjakan sholat sunat mutlak di waktu tertentu. Kemudian suatu saat kita meninggalkan adat kebiasaan kita, maka tetap sunat diqodoi. Ketika sudah keluar dari waktunya, sampean gitu. Karena saya ulangi, ketika sampean tertidur, nggak sempat sholat taraweh, bisa diqodoi di pagi harinya. Karena sholat tarawih termasuk min jumlati sholat sunat yang diwaktui. Ketika kita tidak sempat qobliyah maghrib atau ba'diyah maghrib, baru sempat dikerjakan ketika sudah adzan isya. Ya tadi saya ba'diyah maghrib belum saya kerjakan karena saya lagi sibuk banyak tamu. Lebih penting menghormati tamu daripada melakukan ibadah sunat, karena menghormati tamu itu juga pahala, juga ibadah. Nah itu karena tamu mulai maghrib nggak pulang-pulang sampai isya, akhirnya nggak sempat sholat sunat ba'diyah maghrib misal contoh. Maka kita ketika isya ya usolli sunatan ba'diyatal maghrib qodhoan lillahi ta'ala, bisa diqodhoi ketika waktunya sudah habis. Bukan hanya bisa tapi sunat diqodhoi. Yundabu qodho'in naflil mutlak, naflil muakkad, disunatkan mengqodhoi salat sunat yang diberi waktu. Tapi ini perlu dicatat juga, wala yajuzu qodho'u dzis sabab, tidak boleh mengqodhoi salat sunat yang dianjurkan karena ada faktor penyebab. Contohnya kal khusuf, salat sunat gerhana, wa tahiyat, salat sunat tahiyatul masjid, sholat sunat istisqa karena minta air hujan, sholat sunat hajat, sholat sunat yang dianjurkan karena ada sebab, itu ketika ditinggalkan ya tidak boleh diqodhoi. Saya mengqodhoi sholat sunat tahiyatul masjid tadi belum sempat, tidak bisa kayak gitu. Jadi yang sunat diqodhoi hanya apa? Sholat sunat yang mempunyai waktu. Sholat sunat yang dianjurkan karena ada faktor penyebab itu tidak boleh diqodhoi. Kata-kata tidak boleh berarti ya ketika tetap dilakukan ya melakukan ibadah fasidah ya haram.
Tidak usah mempermainkan ibadah. Lanjut, ini belum bahas ke inti nih, tidak usah lama-lama karena banyak yang ngantuk. Penting dapat ilmu mat ya. Bisa kita lanjut besok keterangannya. Aslinya bertalian ya. Dzaba Abu Hanifah ila annal witra wajibun walam yuwafiqhu ahadun ala dzalik hatta sahibahu. Dari madhab yang 4, ada madhabnya Abu Hanifah atau yang nama aslinya itu Imam Nu'man bin Sabit yang terkenal dengan panggilan Abu Hanifah. Ada madhabnya Imam Maliki atau Imam Malik bin Anas, putra sahabat Nabi Anas bin Malik. Ada madhabnya Imam Muhammad bin Idris bin Abbas bin Sa'ib bin Abbas bin Asy-Syafi' bin Sa'ib ya. Imam Muhammad bin Idris yang terkenal dengan sebutan Imam Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i. Yang keempat itu Imam Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal yang terkenal dengan sebutan Imam Hambali atau Imam Ahmad bin Hambal. Jadi nama ayahnya diloncat langsung ke kakeknya. Makanya tulisan Ahmad ibnu Hambal wajib dikasih alif. Kaidah lafadz ibnun itu ketika ada salah satu nama yang dilompat, itu wajib lafadz binnya wajib dikasih hamzah. Ahmad ibnu Hambal wajib dikasih alif ibnunnya dalam tulisan kaidah Arab. Ketika namanya tidak ada yang dilompat sama sekali, maka alif wajib dibuang, hamzah wajib dibuang. Ahmad bin Muhammad bin Hambal itu kaidah lafadz ibnun sebagaimana di kitab Hasyiah Bujairumi al-Khatib. Jadi lafadz ibnun itu ketika ada nama yang dilompat atau nisbat kepada nama selain bapak, maka lafadz ibnunnya wajib dikasih hamzah. Contohnya di Al-Quran Isa bin Maryam, tulisan bin itu di Al-Quran semuanya dikasih hamzah. Karena apa? Siti Maryam bukan bapaknya Nabi Isa. Ketika ada nama anak nisbat kepada nama selain bapak, nisbat kepada nama ibu, nisbat langsung kepada kakek, itu kaidahnya untuk lafadz ibnunnya wajib dikasih hamzah, tidak boleh terbuang. Isa bin Maryam di Al-Quran pasti dikasih alif semua kaidahnya. Tidak ada Isa bin Maryam hamzahnya dibuang, itu tidak ada. Itu kaidah khusus lafadz ibnun. Imam Abu Hanifah berbeda dengan mazhab yang 3. Mazhab kita Imam Syafi'i, mazhab Hambali Imam Ahmad, mazhab Maliki Imam Malik, semuanya berpendapat 3 orang ini sholat witir itu hukumnya sunat. Tapi satu imam mazhab arba'ah yaitu imamnya Abu Hanifah atau mazhab Hanafi berpendapat annal witra wajibun, hukumnya sholat witir itu wajib bukan sunat. Jadi kalau orang bermadzhab Hanafi nak sholat witir setiap malam dosa, karena Imam Hanafi menghukumi wajib. Berarti kalau ada imam yang berpendapat wajib dan ada yang mensunatkan, hukumnya sholat itu pahalanya besar, fadilah keutamaannya juga besar. Jadi jangan meninggalkan sholat witir di Ramadan maupun di selain Ramadan. Banyak orang mengira sholat witir hanya sunat dikerjakan di bulan Ramadan, karena sudah jadi adat kebiasaan. Orang yang tidak pernah ngaji mengira sholat witir itu hanya sunat di bulan Ramadan. Kayak gitu. Padahal sholat witir itu disunatkan di Ramadan maupun selain Ramadan. Walam yuwafiqhu ahadun ala dzalik hatta sahibahu, termasuk 2 santrinya Imam Hanafi, Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Kedua santrinya Imam Hanafi tidak sependapat dengan gurunya. Keduanya ikut pendapat yang menyatakan sunat. Hanya Imam Abu Hanifah yang berpendapat wajib. Keterangan ini disebut di kitab Fathul Alam juz 2 halaman 34. Berikutnya, laisal witru min rawatibil faraid, salat witir itu bukan termasuk kategori qobliyah ba'diyah. Fala tasihu idhafatu lil isya, jadi tidak sah ketika menisbatkan sholat witir kepada sholat isya.
usolli sunnatal witrol isya, nah boleh gitu. Bukan bagian dari salat sunat rawatib. Tetap niatannya usolli sunnatal witri. Wa man ja'alahu minar rawatib nadhara ila tawaqqufi ala fi'lil isab walau qada'an. Walau shallama adarok atal witri uthiba alaihi thawabal witri kadza man ata bi ba'di tarawih uthiba alama ata bi thawabat tarawih kama fit tuhfah Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami Zadar Rasyidi wa in qasadal iktisar alai Busyrul Kalim 251. Di sini kesimpulannya, orang yang mengerjakan sholat witir yang masih hitungan genap, kan biasanya sholat witir minimal berapa? 1 rakaat, maksimalnya 11. Karena witir itu artinya apa? Ganjil. Jadi 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat, 11 rakaat. Biasanya kan sholatul lail itu masna-masna. Sholat sunat yang dikerjakan di malam hari itu biasanya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi ketika kita mengerjakan bagian dari witir, misal kita mengerjakan sholat sunat witir 3 rakaat, tapi dipisah 2 rakaat salam, 1 rakaat salam, maka yang 2 rakaat itu tetap dapat pahala witir ketika masih belum ganjil. Misal kita mengerjakan sholat witir 5 rakaat, cuman 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sebelum kita sempurna ke hitungan ganjil 1, itu kita sudah terganjar usiba alaihi thawabal witri, dapat pahala sholat witir. Sama seperti orang yang mengerjakan bi ba'di tarawih, sebagian sholat tarawih. Sholat tarawih itu kan 20 rakaat. Bagi orang yang mengerjakan tarawihnya kurang dari 20 rakaat, usiba alama atabi thawabat tarawih. Katanya Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj Syarah Minhajut Thalibin menyatakan, Ibnu Hajar Al-Haytami berpendapat bahwa orang yang mengerjakan sholat tarawih setengah tarawih, maksudnya tidak sampai 20 rakaat, itu tetap dapat pahala sholat tarawih. Tapi kalau ikut Imam Muhammad Ramli, Syamsuddin Ar-Ramli dalam kitab Nihayatul Muhtaj juga Syarah Minhajut Thalibin, tidak dapat pahala tarawih tapi dapat pahala nafil mutlak. Biasanya Ibnu Hajar Al-Haytami selalu berseberangan dengan Imam Muhammad Ramli. Karya terbesar Ibnu Hajar Al-Haytami yang terkenal itu Tuhfatul Muhtaj. Kalau Imam Muhammad Ramli Nihayatul Muhtaj. Nihayatul Muhtaj itu 8 juz. 8 juz. Saya punya kitabnya. Ada yang cetakan 7 juz itu ada. Yang disarai Minhajut Thalibin. Kalau Tuhfatul Muhtaj itu ada yang 4 juz, ada yang 5 juz. Tuhfatul Muhtaj karya Ibnu Hajar Al-Haytami. Biasanya di kitab-kitab besar itu nama Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami itu disingkat dengan hak jim. Kalau di kitab Kamakola hak jim itu yang dimaksud Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Tapi kalau singkatannya Mimro itu Imam Muhammad Syamsuddin Ar-Ramli. Kalau singkatannya Ro Mim, Ro dulu baru Mim, itu ayahnya Imam Ahmad Syihabuddin Ar-Ramli. Itu di dalam kitab fikih mazhab Syafi'i. Kalau sampean baca kitab besar-besar ya Nahdlatul Thalibin minimal lah Buyatul Mustarsyidin karangan Habib Abdurrahman Al-Masyhur Hadramut. Di Buyatul Mustarsyidin nama-nama imam-imam besar itu disingkat. Kalau Mimro Muhammad Ramli, Muhammad Syamsuddin Ar-Ramli. Kalau Rokmim Imam Ahmad Syihabuddin Ar-Ramli. Itu bapaknya, anaknya Muhammad, bapaknya Ahmad. Sama-sama Imam Ramlinya. Di dalam kitab fikih Syafi'i itu banyak nama-nama yang mirip bapak sama anak. Contohnya Imam As-Subki. Imam As-Subki dalam kitab fikih mazhab Syafi'i itu ada 2. Ada Imam Taqiyuddin As-Subki, ada Imam Tajuddin As-Subki, bapak sama anak. Yang Taqiyuddin itu bapaknya, yang Tajuddin itu anaknya. Taqiyuddin As-Subki dan Tajuddin As-Subki. Biasanya ketika diglobalkan Kamakola As-Subki, itu berarti yang dimaksud bapaknya Imam Taqiyuddin As-Subki. Tapi kalau di kitab itu disebutkan gini, Kamakola At-Taju As-Subki, ini yang dimaksud adalah anaknya Imam Tajuddin As-Subki. Banyak ya.
Kalau yang ahli baca kitab pasti paham. Jadi orang kalau ikut minimal haman yang malas-malas tarawih ikut pendapat Ibnu Hajar Al-Haytami. Intinya kalau ikut pendapat Ibnu Hajar Al-Haytami, orang tarawih kurang dari 20 rakaat itu tetap dapat pahala tarawih. Ditambahkan oleh Imam Ar-Rasyidi wa in qasadal iktisar alai, meskipun sengaja meringkas tarawihnya 8 rakaat, 10 rakaat, 14 rakaat, meskipun sengaja iktisar, ngalap cukup atau ngeringkes hitungan kurang. Ini keterangannya ada di Busyrul Karim dan kitab I'anatul Talibin, dibaca sendiri yang tahu baca kitab ya. Nah, ini sudah dapat berapa menit, kita lanjut pertemuan berikutnya guys. Ya ini perlu catatan penting yang paling terakhir karena kemarin itu ya banyak yang tidak masuk. Waktul witri kat taraweh baina sholatil isya walau ba'dal maghrib fi jami takdim wa tulu'il fajri. Waktunya sholat witir, waktunya sholat witir itu sama seperti waktunya sholat taraweh. Kapan? Dimulai dari sesudah mengerjakan sholat isya sampai terbitnya fajar shodiq. Jadi bagi orang yang belum sholat isya tidak boleh sholat witir, tidak boleh ikutan taraweh. Waktunya sholat taraweh sama seperti waktunya sholat witir. Waktul witri kat taraweh baina sholatil isya wa tulu'il fajri walau ba'dal maghrib fi jami takdim, meskipun sesudah mengerjakan sholat jamak takdim. Maghribnya dijamak takdim dengan isya, berarti sholat isyanya dimajukan ke maghrib. Yang jelas adzan isya belum dikumandangkan, namanya jamak takdim. Kita dalam perjalanan, semisal perjalanan menjamak takdim isya dengan maghrib, jadi sudah mengerjakan sholat maghrib salam, mengerjakan sholat isya salam, setelah itu langsung ba'diyah isya atau ba'diyah maghrib langsung melakukan sholat taraweh tanpa nunggu datangnya waktu sholat isya. Walau ba'dal maghrib fi jam'it takdim, meskipun sholat tarawehnya, meskipun sholat witirnya dikerjakan sesudah melakukan sholat maghrib di dalam jamak takdim, ketika menjamak takdim maghrib dengan isya, ngerti ya? Nggak masalah. Meskipun sesudah waktunya masuknya sholat maghrib, sebelum masuknya waktu sholat isya. Walau kharajal waktu lam yajuz qada'u wa qablal isya karawatib ba'diyah. Bila mana waktunya sholat witir atau sholat tarawih itu habis, maka tidak boleh diqadai sebelum mengerjakan sholat isya. Hukumnya sama seperti sholat sunat rawatib ba'diyah isya yang tidak bisa dimajukan sebelum sholat isyanya. Namanya ba'diyah isya atau ba'diyah zuhur. Itu tidak boleh dimajukan pelaksanaannya sebelum sholat fardunya. Sebelum sholat zuhur tidak ada kesunatan ba'diyah zuhur. Sebelum sholat isya tidak ada kesunatan ba'diyah isya karena waktunya belum masuk. Ngerti ya? Nanti saya ulangi lagi, sholat ba'diyah itu waktunya tidak boleh dimajukan sebelum sholat fardunya. Tapi kalau sholat sunat ba'diyah qobliyah, kalau sholat sunat qobliyah boleh waktunya diundur sesudah sholat fardunya. Jadi itu perlu diingatkan orang-orang yang biasa datang ke musola, datang ke masjid ya telat ya. Datang ke masjid imamnya sudah taraweh, sedang dirinya belum sholat isya. Ini jangan ikutan isya. Jangan ikutan taraweh, tapi sholat isya dulu. Karena waktunya sholat tarawehnya belum masuk. Kalau kita masih belum mengerjakan sholat isya, sholat nanti kalau semisal kurang gimana hitungannya tarawehnya? Kan imam sudah dapat 4 rakaat sholat tarawehnya, kita baru mengerjakan taraweh, kita baru mengerjakan isya, kita sholat isya, imam sholat taraweh. Berarti ketika kita habis kelar sholat isya 4 rakaat, imam sudah dapat 4 rakaat juga tarawehnya.
Jadi kita terawih, semisal kita ikut terawih sesudah itu ya, yang jelas hitungan kita tidak sempurna. Imam bersama makmum yang lain dapat 20 rakaat, kita yang datangnya terlambat ini dapat berapa rakaat? 16 rakaat. Berarti kurang 4 rakaat lagi terawihnya, ingin sempurna. Kalau ikut pendapat Ibnu Hajar Al-Haytami, man ata bi ba'di tarawih utsiba thawabat tarawih. Kalau ikut pendapat Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab Tuhfatul Muhtadnya, beliau mengatakan orang yang sholat tarawihnya setengah itu tetap dapat fadilah sholat tarawih. Tapi orang kalau ikut pendapat Imam Romli malah dapat nafal mutlak. Tapi kemarin juga disebutkan ya, Ibnu Hajar Al-Haytami pendapatnya di kitab Tuhfatul Muhtad bertentangan dengan pendapatnya di dalam kitab Fathul Jawad. Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Fathul Jawadnya pendapatnya cocok dengan Fathul Mu'in Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari muridnya, dan pendapatnya cocok dengan kitab Imdad yang menyatakan bahwa orang yang mengerjakan sholat tarawih kurang dari 20 rakaat itu tidak dapat pahala tarawih, tapi dapat pahala nafal mutlak. Agak mirip dengan Imam Romli. Ini yang diarahkan oleh ulama kemarin ya. Ini maksudnya hiyazatil akmal, cara yang lebih sempurna. Jadi kalau ingin sempurna ya ditambahin 4 rakaat lagi. Jangan ikutan doa tarawih. Doa tarawihnya nanti sendiri. Ngerti? Bagi rakaat tarawihnya kurang, tetap sunat ditempel kekurangannya. Jadi 20. Itu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalur rahmat wal barakat. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.